komputer, kalau Anda bisa melihat bentuknya, ya, yang CPU yang sekarang cuma segede box saja dengan kekuatan memori yang sekian tera, gitu ya. Zaman dulu itu berkamar-kamar, beruangan-ruangan. Mungkin satu gedung rumah khusus untuk komputer dan kemampuan olahnya cuma terbatas. Ya. Tapi orang sudah berpikir bahwa konsep teknologi itu akan berkembang pada suatu saat. Dan sekarang ternyata terjadi. Saya bisa bayangkan kemarin, minggu yang lalu saya baca ada sebuah penemuan baru berkaitan dengan baterai super kecil, ya, sangat kecil sehingga memegangnya pun harus pakai pinset, yang kecil banget dan harus pakai kaca besar. Ya. Dan kemampuan baterai itu melebihi kemampuan baterai HP kita yang harus dicas setiap hari. Ini suatu bentuk perkembangan teknologi yang tidak bisa kita bayangkan dulu. Saya mengalami perkembangan HP ya, dari tahun 94-an. HP itu ukurannya, space-nya lebih gede dari handy talkie, kalau Anda tahu handy talkie. Ya. Itu seperti handy talkie-nya zaman Perang Dunia Kedua. Kemudian baterainya boros, daya jangkauan terbatas, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi hanya dalam hitungan 94, saya punya HP tahun 99. 5 tahun kemudian berubah total. Makin kesini makin canggih. Sekarang yang sebut HP bukan lagi HP sebetulnya, tapi mini komputer. Karena dalam satu genggaman kita bisa melakukan berbagai hal. Ya. Termasuk mengetik sebetulnya bisa kita lakukan. Ya. Dulu saya punya komputer, HP Nokia apa yang bisa dibuka dua, itu termasuk mudah semacam komputer kecil. Itu aja saya udah bangga. Ya. Kadang-kadang saya tidak bawa komputer, tidak bawa laptop, tapi bawa itu saja, terus dimasukkan ke proyektor, sudah selesai ngajar. Ya, walaupun agak susah menggigit, tapi sudah jadi kebanggaan. Tidak lama kemudian sudah berubah lagi. Sekarang makin berubah lagi. Ya. Yang teknologi terbaru kalau kita lihat sekarang, PowerPoint tidak perlu bawa lagi slide proyektor, tapi dari HP itu sendiri bisa dipancarkan langsung. Ya. Teknologi dari Cina. Sains itu asal kata dari kata scientia, ya, berarti kata pengetahuan, knowledge. Sains adalah ilmu yang dapat diuji kebenarannya dan dapat dikembangkan secara bersistem. Sains adalah ilmu yang dapat diuji dan dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan kebenaran dan kenyataan semata, fisika, kimia, biologi. Jadi kalau hanya sekedar pengetahuan itu adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Ya. Itu pengetahuan. Tapi kalau sains atau ilmu pengetahuan, ya, bukan hanya pengetahuan, sains ini bisa lebih jauh dari itu. Ya. Bisa diuji kebenarannya, dikembangkan secara bersistem, dari tahun ke tahun bisa terus berkembang. Ya. Nah, kalau pengetahuan bisa berubah. Pengetahuan itu begini, kita melihat bahwa kalau orang ngebut, belokkan jatuh. Itu pengetahuan. Jadi kita berupaya kalau dibelokkan, kita tidak ngebut, apalagi musim hujan. Ya. Tapi kalau ilmu atau sains, itu dihitung. Kecepatan sekian, belokan sekian, sekian derajat, maka akan jatuh. Tapi kalau belokan itu kecepatan dikurangi, jalannya licin, ganti bannya ban apa, maka tidak akan terjadi kecelakaan. Nah, ilmu itu kemudian sains itu digunakan untuk para pembalap motor GP. Ya. Jadi mereka memiringkan kendaraan bukan karena hanya sekedar pengetahuan perasaan, tapi karena memang uji dari teknologi. Ban ini akan slip kalau pada kemiringan sekian. Ya. Motor ini akan jatuh pada kemiringan sekian dan sebagainya. Teknologi berasal dari kata teknik, tekne, dan logia. Dan maksudnya tekne berarti kata seni kerajinan, logia itu ilmu. Ya. Teknologi adalah transformasi dari alam, teknologi adalah realitas kenyataan yang diperoleh dari ide, teknologi adalah keseluruhan peralatan produksi yang disempurnakan,
teknologi adalah segala hal adalah teknologi. Nah, teknologi yang kita temukan sekarang adalah perkembangan dari sains tadi. Ya. HP, komputer, lemari es, mobil, motor, segala rupa, pesawat terbang, sampai pesawat luar angkasa adalah teknologi. Semuanya berangkat dari keadaannya ilmu pengetahuan. Bisa nangkap ya, sederhananya ya. Nanti kita bisa cari banyak lain. Nah, jenis teknologi ada teknologi modern, cirinya adalah padat modal, mekanis elektrik, ya, bahannya impor karena tidak semua orang bisa, tidak semua daerah ya negara bisa memproduksinya. Berdasarkan penelitian, hasil penelitian ini adalah hasil penelitian karena ada sains tadi. Ya. Sains yang dalam bahasa Indonesia disebut ilmu pengetahuan. Ya. Walaupun saya agak merancukan ilmu pengetahuan karena pengetahuan itu hanya apa yang dirasakan, dilihat, didengar, dirasakan, ya, dialami. Sementara ilmu adalah sesuatu yang sudah teruji, asal kata dari sains tadi. Kemudian ada teknologi media, ada teknologi banyak digunakan dengan dunia ketiga. Padat karya itu banyak orang, tenaga orang banyak digunakan, dapat dikerjakan dengan keterampilan setempat, tidak perlu pendidikan yang tinggi, menggunakan alat setempat, alatnya sederhana, berdasarkan alat tetap ada penelitiannya. Ya. Nah, teknologi media ini kita temukan di beberapa pabrik berkaitan dengan tekstil. Tapi pada pabrik tekstil yang lain itu sudah pada teknologi modern. Dan kata modern pun sebetulnya juga sangat apa namanya, dibatasi waktu. Modern pada tahun 90 bagi zaman sekarang sudah nggak modern. Modern pada zaman sekarang 20 tahun lagi tidak modern. Karena perkembangan ilmu pengetahuan, sains tadi berkembang terus, sehingga teknologi terus diciptakan. Ya. Tujuannya apa? Memudahkan manusia dalam bekerja. Yang berbahaya itu kemudian menyebabkan sains dan teknologi menyebabkan manusia menjadi pemalas. Semua diandalkan pada mesin dan pengetahuan dan ilmu pengetahuan dan sains, manusia tidak bekerja, otaknya tidak digunakan. Itu makanya sejak dulu anak-anak SD dilarang untuk menggunakan kalkulator dalam belajar hitung-menghitung. Karena tujuannya apa? Otaknya agar tak terasa. Kalau sudah dibiasakan dengan hitung-menghitung pakai kalkulator, maka otaknya tidak akan terasah dan tidak bisa berkembang. Ya. Ada teknologi tradisional, cirinya adalah padat karya, keterampilannya setempat, pengetahuan setempat, alat-alat yang juga setempat, bahan setempat, kebiasaan pengamatan. Ini biasanya kita contohkan adalah pembuatan rumah, ya rumah-rumah tradisional itu karena berdasarkan adat kebiasaan. Walaupun sekarang di beberapa daerah, di beberapa tempat, teknologi media dan teknologi modern digunakan juga untuk menyusun sebuah kerangka pembangunan rumah adat. Yang dulu diterjemahkan hanya karena kebiasaan pengamatan, kemudian diterjemahkan secara ilmiah. Kenapa harus bangunan begini? Karena begitu. Ternyata bangunan tradisional adalah bangunan tahan gempa karena tidak menggunakan alat pengikat paku, tidak menggunakan bahan pembuat dindingnya dari konkrit, ya, beton atau tembok, tapi dari bahan-bahan alami. Kemudian menarik juga rumah panggung yang pada seterusnya ada juga pada dudukan batu dan kerangka rumah itu adalah kerangka penyangga dari gempa, sehingga tidak terjadi kerusakan. Resiko yang lain, tapi rumah tradisional adalah soal kebakaran dan sebagainya. Ya. Cepat lapuk, kemudian hama, rayap dan sebagainya. Banyak kita bisa lihat. Sampai sini tanyakan dulu. Silakan. Cukup dulu ya. Kita lanjut lagi. Nah, berkaitan peradaban, teknologi ini kemudian menjadi ciri khas dari sebuah peradaban sebetulnya. Peradaban itu adalah dalam konteks ilmu
antropologi disebut sebagai puncak-puncak dari kebudayaan. Sesuatu yang menarik, sesuatu yang super, yang hebat, yang dihasilkan dari sebuah kebudayaan. Sehingga kalau kita kembali di awal dulu, saya ceritakan bahwa tidak ada kebudayaan yang lebih baik dari yang lain, disebut dengan relativitas kebudayaan. Tapi kalau bicara peradaban, maka peradaban adalah satu bentuk puncak-puncak kebudayaan yang membedakan satu masa lain hebat dan tidaknya bukan kebudayaan, tetapi peradaban. Peradaban Indonesia dan peradaban Amerika jelas lebih tinggi dari peradaban Amerika. Tapi kalau kita bicara kebudayaan, masing-masing punya kelebihan. Bangunan Candi Borobudur sudah dianalisa dengan teknologi komputer, belum bisa diketemukan. Pertanyaan sederhananya hanya bagaimana orang zaman dulu membuat ukuran sebesar itu sama sisi. Bagaimana manusia membuat patung Buddha yang tersebar di berbagai tingkatan dan sudut, ukuran bentuknya sama, padahal dibuat dengan manual. Sementara dengan teknologi sekarang kan tinggal main cetak dan sebagainya. Itu belum pernah bisa dijawab. Pertanyaan sederhananya adalah dari mana batu-batu besar itu ditemukan? Karena setelah itu tidak ditemukan gunung-gunung batu yang super. Sudah banyak ditemukan. Bagaimana memindahkan batu yang ukuran sebesar itu dari satu tempat ke tempat lain? Kemudian menaikkannya ke atas. Belum punya ada eskalator, ada mesin-mesin yang pengangkut yang hebat. Apakah orang zaman dulu juga adalah orang-orang yang sangat hebat tenaganya, raksasa, gitu ya? Sehingga batu itu cukup aja dipegang seperti kita menyusun mainan. Itu juga belum bisa jawab. Hasil teknologi, hasil penelitian ilmiah menyatakan bahwa antara satu lapisan batu dengan batu yang lain yang ada di Candi Borobudur dilekatkan oleh sebuah lapisan. Ya. Lapisan plakat itu yang sampai sekarang tidak diketemukan. Bagaimana batu-batu melekat dengan kuat. Ya. Menurut transkrip yang ada, dicatatkan bahwa pelekatan batu dengan batu digunakan dengan menggunakan merah telur ayam. Ya. Memang merah telur ini saya ingat dari SD dulu juga digunakan sebagai alat pengganti perekat. Kalau saya merekatkan kaca, dua kaca, tidak dengan lem, tetapi dengan merah telur. Ya. Dioleskan, nunggu sedikit agak kering, kemudian tempelkan. Dan itu sangat kuat, tidak lepas. Tapi bisa dibayangkan, Candi Borobudur yang luasnya sebesar itu, berapa puluh ribu juta ekor telur ayam yang digunakan untuk merekatkan. Ya. Sangat tidak logis juga. Nah, itu juga belum diketemukan sampai sekarang. Padahal sudah digunakan analisa pakai teknologi komputer. Ya, diambil lapisan itu, kemudian dimasukkan pada mesin pembaca, apa sih komponen ada di dalamnya? Itu belum bisa diketemukan sekarang. Itu menunjukkan bahwa yang disebut teknologi tradisional, tetapi di dalamnya mengandung pengetahuan yang jauh dari modern. Bagaimana ruang bilik yang diatur dengan berupa sehingga teratur rapi secara arsitektur, ya, interior. Itu juga belum kebayang sekarang. Belum bisa dijawab. Sama dengan di piramida di Mesir, kemudian piramida di Amerika Selatan, di Aztec dan sebagainya. Ya. Kemudian banyak lagi yang lain. Ya. Di mana? Di Asia Tenggara, di Kamboja, Angkor Wat dan sebagainya, di Muang Thai. Itu belum ada bisa dijawab. Ya, dengan teknologi pengetahuan sekarang belum bisa dijawab. Belum lagi kemudian berkaitan dengan unsur-unsur ini ada satu lagi ya yang kita sebut dengan seni. Ya. Seni adalah produk sosial yang dibangun oleh rasa indahnya manusia, ya, penciptaan terhadapnya, kemudian membentuk karya-karya yang seperti tari, lukisan, ukiran, dan lain-lain. Keindahan itu muncul karena cipta rasa karya yang ada pada diri manusia. Dan indah itu sangat relatif. Keindahan menurut satu orang akan berbeda keindahan menurut orang lain. Itu perbedaan yang kita bisa lihat.
Sehingga dengan nyata kalau kita bicara seni, kita bicara sangat betul-betul sangat individual. Walaupun ada nilai-nilai seni yang nilai bersama, tetapi pada sisi nilai pribadi juga ada penilaian tersendiri. Cantik, indah, bagus, dan sebagainya tergantung dari masing-masing orang. Nah, saya coba lagi nyambung. Makna sains teknologi manusia bagi manusia, perkembangan teknologi bisa menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan kesehatan, pertanian, energi, dan lain-lain. Ya. Tetapi, satu sisi yang lain, teknologi sebagai bentuk dari peradaban juga berdampak terhadap manusia. Karena teknologi dibangun, diciptakan, tentu juga membawa dampak. Teknologi nuklir pada awalnya Isaac Newton menemukan teori energi ini, E sama MC kuadrat, tujuannya bukan untuk penghancuran. Tapi karena pada Perang Dunia Kedua, waktu itu tahun 1944, Amerika menghadapi gencaran perang dari Jepang terutama, negara kecil, yang Amerika anggap paling kecil kok bisa kekuatan teknologi, kekuasaan militernya hebat, maka dicarikan kekuatan lain yang bisa menghentikannya. Nah, 1944 kemudian dibentuk satu tim besar, saya lupa namanya, selintas sudah ingat. Tim ini terdiri dari berbagai ilmuwan, ya. Ada ilmuwan matematika, fisika, kimia, biologi, plus satu kelompok ilmuwan sosial, antropolog, sosiolog, psikolog, bahasa, dan sebagainya. Tim ini ditugaskan untuk mencari cara yang terbaik dalam rangka menyelesaikan perang dunia melawan Jepang. Terutama karena menurut orang-orang Amerika, melihat kemampuan perang orang Jepang yang totalitas, ya, kalau perlu bagi orang Jepang nyawa taruhannya, ya, bagi kemenangan dari Kaisar Jepang. Kaisar Jepang dianggap keturunan dari Dewa Matahari, sangat dipuja. Jadi apa yang sampaikan Kaisar pasti diturut, dan orang akan dengan salarido, dia akan dengan sukarela akan melepaskan segala apa yang ada dalam dirinya, diserahkan demi kerajaan. Nah, itu yang tidak ditemukan dalam tentara Amerika. Jadi bisa dibayangkan ketika kalau kita lihat sejarah Perang Dunia Kedua, satu kapal perang, kapal pesawat tempur Jepang bisa menghancurkan beberapa kapal laut, kapal perang di lautan. Ya. Kalau perlu dihantamkan pesawat dengan segala rupa bom yang melekat pada dirinya ke kapal besar itu, sehingga korbannya begitu ampun. Ada yang pernah nonton film Pearl Harbor, itu juga sebuah taktik pertempuran sangat hebat yang tidak pernah bisa diduga oleh orang Amerika waktu itu. Pada teknologi Amerika juga sudah punya radar, tapi ternyata orang Jepang dengan kehebatannya, ya, dengan taktiknya, dia melakukan beberapa trik sehingga terkecohkan. Hasilnya di Pearl Harbor, berapa puluh pesawat tempur, berapa puluh kapal perang, berapa ribu orang prajurit meninggal, dan sebagainya. Sementara kerugian dari pihak Jepang hanya pesawat terbang dan beberapa orang penerbang. Ya, sangat tidak berimbang kalau dihitung keuntungan kerugian. Jadi Amerika sangat frustasi dengan konflik itu, maka dibuatlah tim tadi. Tim teknologi menghasilkan beberapa teknologi termasuk komputer, kemudian radar, kemudian persenjataan. Dan yang paling hebat adalah kemudian menciptakan bom atom. Ya. Jadi Isaac Newton nggak pernah berpikir bahwa kemudian teori energinya berubah menjadi mesin pembunuh massal. Bisa dibayangkan bom atom yang tahun 45 kehebatannya bisa meluluhlantakkan satu kota, kalau pakai bom nuklir dengan berat nuklir yang lebih kecil lagi, ya, sekarang
mungkin yang luluh lantak bukan dari satu kota, bisa satu provinsi mungkin. Ya. Itu yang tidak pernah dipikirkan. Orang berpikir teknologi perang, tetapi tidak pernah memikirkan tentang bagaimana peradaban manusia selanjutnya. Ya. Sehingga ada beberapa ahli kemudian menyatakan peradaban manusia musnah karena manusia sendiri. Karena manusianya abai terhadap lingkungannya, terhadap dirinya, terhadap tetangganya, dan sebagainya. Ya. Yang paling parah adalah soal perang. Sehingga saling hebat-hebatan membuat bom nuklir sekarang, sebetulnya mereka takut juga untuk menggunakannya. Ya. Karena kalau dilepaskan bom nuklir ke Amerika, dan otomatis Amerika melepaskan bom nuklir misalnya ke Rusia, yang rugi bukan dua negara itu, tapi seluruh dunia akan terdampak. Mungkin di sanalah akhir dari kehidupan manusia di bumi, ya, kiamat. Atau kalaupun tidak, itulah puncak kehancuran peradaban manusia, yang kemudian setelah sekian puluh tahun kemudian alam akan membersihkan dirinya, dan kemudian muncullah manusia baru lagi yang kita tidak tahu pas sama kita tidak, karena mungkin menghadapi mutasi gen akibat dari lepasnya energi nuklir ke udara, yang mau bisa mencemari segala rupa dalam kehidupan kita. Iptek dan nilai dalam menghadapi teknologi modern dan industri dituntut adanya keahlian untuk menggunakan, mengolah, menyelesaikan dengan teknologi dan bahan baru. Sikap mental dan nilai hidup ini harus mengarah pada nilai yang tersebut yang baru. Ini yang saya sebutkan. Jadi sebaiknya teknologi dibangun tujuannya untuk mesejahterakan manusia. Cuma itulah sains dan teknologi ini kadang-kadang pisau bermata dua. Satu sisi mengembangkan sejarah manusia, sisi yang lain bisa memusnahkan manusia. Handphone satu sisi memudahkan manusia dalam berbagai hal, satu sisi juga menyebabkan hal yang negatif. Ya. 1 bulan yang lalu orang heboh cerita tentang, saya lupa apa namanya, yang ingat nama itunya, inisialnya, seorang wanita mahasiswi ya dari universitas mana saya lupa, Universitas Negeri, ya, jurusannya punya sama dengan jurusan saya, yang dia menggunakan teknologi tujuannya apa? Tujuan negatif, mencari uang dengan cara hanya mengumbar tubuhnya di hadapan layar handphone, ya, bukan lagi komputer. Itu yang menyebabkan terjadi perubahan yang mendasar. Kemudian, ini komponen teknologi, perangkat keras, peralatan, objek fisik, material, perangkat lunak, dan sumber informasi penjelasan. Ya, ini jadi kita bicara peradaban, sebenarnya kita belajar tentang teknologi. Ya. Kita belajar tentang ilmu pengetahuan. Karena peradaban yang paling muncul adalah utamanya adalah teknologi dan ilmu pengetahuan. Plus seni. Seni itu ya tadi misalnya membangun, kalau gedung-gedung pencakar langit sekarang bukan hanya soal teknologi, cara membangun, tapi juga seninya. Bagaimana sekarang bangunan besar agar tidak menggunakan sinar ultraviolet, bisa menyerap sinar secara umum, dan dia bisa menghemat energi, termasuk kemudian menghemat listrik. Penggunaan AC tidak menggunakan listrik dari PLN misalnya, tapi energi panas dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan mesin yang ada pada gedung-gedung pencakar langit. Nah, teknologi itu sekarang makin canggih. Dulu kalau saya ingat, solar cell untuk menyalakan satu rumah memerlukan area sekian meter persegi. Sekarang cukup dengan ukuran 2 meter kali 1 meter, 1 kali 2 meter, ya. Itu solar cell yang tercanggih sudah bisa menghidupkan seluruh perangkat yang di rumah, ya, dengan baterai penyimpanannya cukup canggih juga. Ya. Jadi saya ceritakan, baterai dengan energi yang mumpuni, baterainya semakin kecil. Jadi kebayang nanti ke depan mungkin mobil-mobil pun tidak perlu baterai yang seperti kalau kita lihat baterainya segede sekarang sampai ukurannya
40 kali 20, 20 kali 20 kali 60 ukurannya, space-nya ya. Itu motor saya lihat. Kalau mobil saya belum lihat ya. Kalau yang motor-motor listrik saya lihat begede itu, kebayang. Itu juga tidak bisa digunakan 24 jam, hanya berapa jam. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa bagaimana sains dan teknologi berkembang membangun sebuah peradaban manusia. Ya. Dulu manusia untuk kesehatan saja peralatan sederhana. Sekarang sudah makin canggih komputer. Membedah tidak perlu membuka badan, tetapi cukup melubangi beberapa titik, kemudian memasukkan peralatan dengan menggunakan sistem teknologi komputer dan mikroskop, maka bisa dilakukan operasi kecil. Ya. Atau beberapa hal lagi yang saya ingat di Amerika sekarang sudah dikembangkan robot operasi. Ya. Tujuannya untuk membersihkan plak yang ada di saluran darah. Ya. Robot ini kan sumbatan-sumbatan yang ada di dalam lapisan pembuluh darah kita. Di belakangnya kemudian menyusul nanti ada satu selang yang akan menyedot semua kotoran tadi dan langsung terbuang. Oke, saya tanyakan dulu, silakan. Pak, mohon maaf. Suaranya masih off mic, Pak. Oke. Jadi balik lagi,
kita bicara peradaban, sebetulnya bicara tentang kota, kehidupan kota. Kehidupan kota yang dibedakan dengan masyarakat tradisional pada masa itu. Masyarakat dengan kompleksitas tinggi dengan ciri pengetahuan teknologi yang canggih. Itu peradaban. Peradaban muncul pada abad 19 untuk membedakan ya, dalam konsep orang-orang Barat berkaitan dengan perbedaan tentang evolusi manusia. Evolusi manusia yang diadaptasi dari konsep teori evolusi biologinya Charles Darwin, bahwa makhluk hidup berkembang dari sel yang sederhana menjadi yang modern, yang kompleks. Tapi dalam kehidupan sosial kebudayaan manusia pun, kemudian orang Barat sangat percaya dengan konsep bahwa manusia berangkat dari kera, maka manusia di luar Eropa adalah mereka yang belum sempurna menjadi manusia, tapi baru setengah manusia, tersebut kera, manusia kera, sangat kurang ajar pada saat itu. Ini yang menyebabkan kemudian banyak ahli, termasuk orang-orang Eropa juga, yang mendebat konsep teori evolusi manusia di Barat ini. Karena bagi mereka yakin bahwa ketika manusia diciptakan, manusia sudah menjadi manusia. Yang membedakan mereka menjadi perkembangan, ada orang Afrika yang teknologinya masih sederhana, ada orang Amerika, itu kan ada peradabannya, ilmu dan teknologinya. Tapi kalau mereka diberi kesempatan yang sama, maka mereka berkembang sama seperti orang-orang Eropa. Dan itu dibuktikan pada saat sekarang. Ya. Bagaimana orang-orang di luar Eropa, orang Barat tersebut, orang kulit putih, itu bisa berkembang seperti orang-orang Eropa, orang-orang kulit putih. Ya. Yang beberapa kita ketahui di Olimpiade Matematika, Fisika, Kimia di Amerika, juara-juaranya bukan orang kulit putih, turunan Vietnam, turunan India, turunan Afrika, turunan China, dan sebagainya. Jadi bukan orang kulit putih. Dan kalau kita melihat sejarah, ternyata pengetahuan teknologi orang Eropa yang sekarang mereka banggakan, asalnya ternyata berangkat dari teknologi atau pengetahuan yang dikembangkan di orang Timur. Ya. Dengan jatuhnya Cordova ke tangan orang Eropa, pada saat itu Cordova adalah pusat perpustakaan yang sangat tinggi, ya. Yang kemudian buku-bukunya sebagian besar dimusnahkan, terutama berkaitan pengetahuan sastra dan sebagai bahasa dan keagamaan. Tapi yang teknologinya, pengetahuan keilmuannya diambil, diadaptasi dalam bahasa Inggris, kemudian dikembangkan di Eropa. Ya. Jadi tidak aneh kalau ada semacam pengetahuan-pengetahuan sebetulnya sudah ada di dunia Timur pada masa itu. Kedokteran, dunia kedokteran dikembangkan oleh Ibnu Sina. Itu namanya sudah jelas orang Mesir, orang Arab. Ya. Kemudian karena diadaptasi menjadi pengetahuan teknologinya orang-orang Eropa, nama Ibnu Sina berubah menjadi Avicenna. Kemudian sistem pengobatan disebut dengan medisin. Ya. Yang sampai sekarang disebut dalam dunia Barat medisin. Itu ada adaptasi dari pengetahuan dari orang Timur. Dan seterusnya. Banyak hal yang berkembang. Kalau Anda mencari sejarah tentang siapa orang pertama kali terbang, ternyata bukan Wright bersaudara. Ya. Ada dua orang ilmuwan Muslim yang mengembangkan dua konsep terbang. Yang pertama terbang dengan menggunakan sayap seperti gantole. Ya. Yang kedua menggunakan pendorong seperti roket. Ini yang menarik sebetulnya, yang tidak pernah diangkat dalam sejarah teknologi. Selalu orang menyebut Wright bersaudara lah mengembangkan konsep pesawat terbang. Dia itu menerjemahkan dari pengetahuan sebelumnya. Helikopter, kemudian pengetahuan bahwa bumi bulat, bulan bulat, kemudian bumi mengitari matahari, bulan mengitari bumi. Dalam teknologi Timur sudah diketahui. Orang Barat sampai abad ke-12, abad ke-13, 12 dan 4 masih percaya bumi itu datar. Ya. Saya di kelas pernah menyampaikan ya, orang Barat pada masa abad ke-13 sangat bodoh, di Eropa terutama. Mereka yakin dunia itu flat,
sehingga di ujung dunia itu akan ketemu jurang air. Jurang itu bukan jurang, air terjun, ya jurang ya air terjun, dan di bawahnya dan neraka. Dan konsep itu sampai sekarang masih lekat dalam sistem kepercayaan orang Barat, bahwa neraka itu adanya di bumi, di perut bumi, sedangkan surga adanya di atas. Jadi orang-orang jahat ya diidentikan dengan warna hitam dan akan ditarik masuk ke dalam neraka yang adanya di bawah, di dalam bumi. Kenapa dalam bumi? Karena di dalam bumi ada magma, ya, yang panasnya bukan main. Padahal api neraka lebih panas, 7 kali lebih panas dari api terpanas yang ada di dalam muka dunia ini, termasuk di dalam dunia. Nah, sementara orang-orang yang baik, analoginya berwarna putih. Putih kemudian naik ke atas menuju surga. Jadi surga adanya di atas, neraka adanya di bawah. Itu konsep pengetahuan yang melekat terus sejak abad ke-12 ke-13 pada orang Barat. Sampai sekarang masih ada pemikiran ini. Ini tahap peradaban. Peradaban ada pertama dari peradaban Paleolitik, Mesolitik, ya, Neolitik, kemudian peradaban perunggu, ya, besi. Paleolitik batu, Mesolitik masih batu dengan batu kasar, nih, batu halus. Neolitik batunya sudah mulai megalitik. Ini peninggalannya sangat lebih sempurna hasilnya. Ketika menemukan perunggu, maka di sini mulailah koncakan dari perubahan kebudayaan. Ya. Puncak yang lain adalah perubahan yang kita temukan kecil banget ya, saya bisa nggak terbesar. Nah ini tahap peradaban yang ada dalam dunia. Ancient Mesopotamia 3.550 sebelum Masehi. Kebayang. Arab Mesir 3.100 sebelum Masehi. Terus berkembang. Jadi peradaban terus berkembang sesuai dengan perkembangan manusia, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Sampai sini. Jadi kebangkitan teknologi, ilmu pengetahuan, ekonomi, sastra, seni, tapi bisa juga berakibat pada kehancurannya karena tidak bisa manusia menerapkan atau menjaganya. Bayangkan kalau teknologi tadi yang saya katakan nuklir digunakan untuk perang, waduh, ini apa? Di dalam dunia fiksi kita menemukan ada senjata laser dengan bentuk senjata kecil. Dulu sangat tidak mungkin mesin laser atau gede-gede ya, yang bisa digunakan untuk senjata. Sekarang ternyata bisa diperkecil lagi. Ya. Makin lama bisa akan berubah terus menjadi teknologi yang lebih kecil, yang berbahaya kemudian kalau dia salah gunakan oleh manusianya, kemudian menjadi senjata pemusnah. Ya. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi kalau kita bicara peradaban, satu sisi kita bicara tentang kemajuan teknologi, pengetahuan, ekonomi, sastra, dan seni manusia. Tapi di sisi lain ada bahaya yang mengancam, yaitu ketika digunakan salah, maka yang terjadi adalah kemusnahan manusia di muka bumi. Oke, itu dulu sementara dari materi saya sebagai pemancing. Nanti saya siapkan beberapa tulisan lagi. Saya lupa sudah membuat, tapi ternyata yang ada teknologi. Nanti kita coba takut kita. Silakan ditanyakan. Silakan teman-teman ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Firly. Tentang teknologi tadi dengan hubungan teknologi dan manusia, Pak. Karena makin ke sini tuh teknologi makin canggih ya, Pak. Apa ada kemungkinan nanti di masa depan tuh manusia tidak dibutuhkan lagi ya, Pak? Semuanya akan dikerjakan dengan teknologi gitu. Itu yang menjadi kekhawatiran. Saya dulu penggemar komik itu apa saya lupa namanya, komik fiction gitu ya. Dalam sebuah cerita komik itu kemudian
dia menumbuhkan sebuah peradaban di mana manusia itu kerjanya duduk saja di dalam kursi, kursinya kursi bergerak, semua dikerjakan oleh mesin, sehingga orang-orang di sana kepalanya besar, badannya terutama dari perut ke bawah mengecil, kan tidak banyak digunakan untuk bergerak. Jadi yang bergerak adalah tangannya saja, ya, dari perut ke atas. Itu katanya menyebabkan sebuah evolusi sehingga manusia kepalanya besar, badan ke bawahnya kecil. Itu cerita fiksi. Tapi itu mungkin yang ditakutkan oleh manusia ke depan adalah kalau kemudian semua diambil alih oleh teknologi dan ilmu pengetahuan dengan mengembangkan robot sekarang, ya, apakah semua pekerjaan juga akan berubah? Ya, gak usah jauh-jauh lah, ya, ngomong teknologi yang tinggi-tinggi, manusia diganti robot. Dengan sistem perkuliahan menggunakan telekonferensi ini, atau dengan menggunakan aplikasi Zoom atau mulai gangguan. Guru dan dosen berkurang. Semua dengan teknologi. Ya. Saya ngajar sekarang pada jam sama di seluruh daerah yang memungkinkan untuk mengakses materi ini. Lalu lintas perbankan menggunakan teknologi sekarang. Ya. Bahkan saya tidak perlu lagi KTM sekarang. Cukup dengan sebuah HP Android ataupun apapun, saya bisa melakukan account perbankan. Ya. Malah bisa berusaha dari rumah. Ya. Apalagi kalau kita melihat kasus kemarin dengan kasus Binomo, ya, mesin penghasil uang yang diagung-agungkan pada masanya ternyata adalah mesin pembohong. Ya. Yang ada banyak orang rugi dan sebagian kecil yang untung. Nah, sekarang sedang banyak ditangkap. Nah, itu adalah sebuah bentuk kenyataan bahwa manusia pada masa tertentu keberadaannya dalam pekerjaan mungkin dikurangi. Polisi lalu lintas kan sudah berkurang karena ada mesin lalu lintas. Ya. Kemudian penjaga pintu tol berkurang banyak karena semua sekarang pakai sistem e-tol. Ya. Orang belanja sekarang nggak usah ada pasar, cukup dalam sebuah genggaman HP. Ya. Mau beli apa Anda? Ya. Dengan banyak hal bisa digunakan dalam teknologi. Itu yang dikhawatirkan. Tapi intinya kembali lagi, manusia harus sangat bijak dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai kemudian seperti dalam cerita, kemudian manusia diambil alih oleh robot. Film apa tuh ya? Pada abad kesekian nanti robot berperang dengan manusia karena robotnya pintar semua. Robot bisa membuat robot-robot baru yang lebih canggih dari pemikiran manusia katanya. Mungkin terjadi. Cuma yang nggak dibayar itu robotnya, kemudian kalau robotnya ada adalah diatur oleh manusia, pemprogramnya. Kalau dalam cerita itu robotnya malah berpikir sendiri. Satu hal yang tidak mungkin adalah robot punya perasaan. Karena perasaan hanya ada pada manusia. Kalau mengolah data dengan teknologi bisa. Sementara kenyataannya kemampuan otak manusia sebetulnya yang kita gunakan hanya sepersekiannya, kecil banget. Otak kita itu kalau dimaksimalkan ya lebih hebat dari superkonduktor yang ada di Pentagon di Amerika.
karena kapasitasnya sangat luas otak kita. Bisa merekam dari sejak kita sadar, mungkin pada usia 2 tahun sampai kemudian sebelum meninggal. Cuma rekaman itu tersimpan sekian gigabyte, terabyte, atau apapun lagi, salah giga, tera, di atas tera apalagi, di dalam otak kita, ya, tidak bisa keluar. Karena kita tidak memaksimalkan penggunaan otak kita. Pengetahuan saya dulu mengenai matematika yang saya gunakan, walaupun saya kuliah bukan di jurusan IPA, tapi di antropologi, tapi saya ngajar les matematika. Ya. Sampai tahun ke-6, tahun ke-3 saya kuliah. Setelah tahun ke-3 karena banyak kesibukan lapangan di luar, akhirnya saya lepas. Ya. Jadi pengetahuan matematika saya yang lama tidak saya gunakan juga jadi lupa. Padahal ada. Kalau saya pancing lagi pelan-pelan, maka akan keluar. Sama juga pengetahuan tentang bahasa. Dari sejak SD, TK mungkin Anda sudah belajar bahasa Inggris. TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa. Tapi kita kekeh nggak bisa bahasa Inggris. Bukan karena tidak mampu, tetapi kan tidak dimaksimalkan. Dan ada di otak kita kemampuan tentang bahasa ini. Kalau bisa kita maksimalkan, nah itu yang belum sepenuhnya bisa kita maksimalkan. Tapi insya Allah sampai kapanpun, karena manusia masih punya hati nurani, masih punya agama, maka tidak akan terjadi sampai kemudian manusia digantikan sepenuhnya oleh robot. Manusia jadi dipenjarakan oleh robot. Kita dijajah oleh robot. Itu mungkin Firly ya. Atau ada yang lain lagi yang saya katakan? Baik Pak, terima kasih. Ada lagi tanyakan, silakan. Silakan, ada yang tanyakan. 76 jadi sekitar berapa yang sudah masuk ya? 15-an mungkin, 90 berapa? Kita mahasiswanya kelas A, kelas B? 96 Pak. 96. Ini 76 itu dengan saya 75. Jadi ada sekitar ada yang 2 device Pak. Ada yang 1 device 2 orang Pak. Oh, ada itu kedua. Ya. Mungkin ya akan di tempat bersama menjadi masalah. Oke, ditanyakan lagi silakan. Kalau tidak ditanyakan, sudah masuk jam 2, saya akan memberi tugas sebagai bentuk dari praktik dari pengetahuan ini secara berkelompok. Silahkan diskusikan ya, mengenai perkembangan teknologi, perkembangan peradaban dan teknologi di dunia. Bebas temanya, sumbernya bebas. Silahkan Anda buat sebuah tulisan sederhana, tidak kurang dari 5.000 kata. 5.000 kata itu berapa lembar jadi? 7, 8 mungkin halaman ya kalau detik. Jadi silakan temanya bebas, tetapi berkaitan dengan teknologi dan peradaban dan perkembangannya. Bisa Anda bicara dampak positif, bisa bicara tentang dampak negatif, bisa bicara tentang peradabannya, perkembangan peradaban sendiri dan sebagainya. Dan saya harapkan sebaiknya diarahkan kepada kesehatan. Tadi saya tidak pancing ke kesehatan, walaupun selewat sudah ada HP dan kesehatan mata dan sebagainya, radiasi dan sebagainya. Coba membuat sebuah tulisan populer umum ya dengan tema peradaban, teknologi peradaban ya. Secara berkelompok tuliskan, kemudian rujukannya, kemudian kutipan dari mana harus jelas sebagai sebuah karya ilmiah, ya. Bukan menjiplak, tetapi hasil diskusi pemikiran. Masing-masing kelompok, biasanya berapa kelompok kita kalau ada tugas? 3 atau berapa? Iya ya, yang kelompok yang dulu bukan Pak?
Berapa orang sih? 3 ya? Kak, kalau nggak salah banyak. Atau 5 atau 6, saya lupa lagi. Ya. Kelompok yang dulu aja. Ya. Jadi ada sebuah diskusi agar kemudian kita mulai berpikir kritis terhadap kondisi sekarang. Ya. Jadi satu sisi kita menganggap teknologi sebagai atau peradaban sebagai sesuatu yang hebat, tapi sisi lain sebetulnya ada bahaya mengancam. Ya, termasuk kesehatan. Ketika ada COVID-19, kita mengembangkan vaksin. Tapi vaksin ini kan belum teruji secara efektif, secara real, dan apa akibatnya ke depan. Ya. Kalau secara logika saya berpikir sih pasti ada dampaknya. Seperti juga vaksin-vaksin awal, perkembangan vaksin cacar, vaksin apa, dalam perkembangan nanti baru bisa disempurnakan. Oke, ada yang tanyakan dengan tugasnya? Bertanya, Pak. Silakan. Jadi kalau untuk dikumpulinya habis Lebaran atau kapan, Pak? Terserah deh maunya kapan. Ya. Minggu depan kita masih kuliah sebagai pertemuan. Tentang apa minggu depan ya? Kayaknya sudah konsentrasinya nggak akan ke kuliah, tapi saya akan nanti kita lihat. Saya sampaikan materi saja, kita buat sebuah kuliah yang asinkronus saja. Ya. Tapi ingatkan saya, Wi, hari Rabunya, ya, apakah sinkronus asinkronus, kemudian materinya. Saya akan siapkan, mungkin bukan PPT materinya, tapi saya bayarkan beberapa makalah yang bisa diserap menjadi pengetahuan yang PPT juga mungkin bisa sampaikan juga, supaya memudahkan. Terserah dikumpulkan kapan, seminggu atau setelah Lebaran juga apa-apa. Ya. Itu pertemuan keberapa sekarang? Pertemuan ke-13, Pak. 13, 14, ayo satu kali pertemuan lagi, 16 kita sudah UAS. Ya. Jadi satu kali pertemuan setelah Idul Fitri, kemudian kita UAS. Ya. Boleh silahkan mau dikumpulkan nanti, atau mau sekarang, mau minggu depan, atau mau nanti pada setelah Lebaran, pertemuan setelah Lebaran. Supaya lebih santai Anda mengerjakannya dan lebih baik membahasnya. Saya ikut kesepakatan teman-teman aja. Ya. Saya cuma periksa, kemudian saya kasih nilai. Gitu dulu. Ada yang tanyakan lagi? Ya, Bapak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain yang bicara nggak jauh dari Dwi, Sinta, kemudian Firly, atau siapa lagi, Rahma. Padahal ada di sini ada 92 orang. 26 orang. Ya. Inginnya saya semua on cam. Ya. Tapi pasti kebayang banyak penolakan, Pak, jaringan jelek, dan sebagainya. Ya. Saya berasumsi saja bahwa semua nama yang tercantum di dalam layar Zoom saya, orang-orang itu juga menyimak dan aktif dalam perkuliahan ini. Ya. Saya husnuzon aja. Ya. Walaupun pada kenyataan saya sering lucu. Banyak kuliah saya, Zoom-nya adalah milik saya, kemudian selesai kuliah setelah 2,5 jam ya, bukan 1 jam lagi. 2,5 jam, ternyata sampai kuliah berakhir, masih ada beberapa orang namanya nongol di dalam layar. Sudah saya chat, nggak ada yang jawab, kemudian saya jadikan mereka host dan co-host, saya live. Ya. Baru mereka terkejut dulu. Ternyata yang dilakukan adalah hanya menyalakan masuk ke dalam Zoom, kemudian ditinggalkan mereka kegiatan yang lain. Ya. Ada yang tidur, ada yang dia gunakan 2 HP, HP satu untuk pasang Zoom, HP yang lain dia gunakan untuk lain-lain, sehingga malah tidak di rumah. Ya. Itu kenyataan yang saya temukan di dalam kehidupan kuliah online ini. Termasuk anak SMA, anak saya juga gitu. Kadang baru bangun tidur langsung pakai kerudung, pakai baju putih di depan
bukan di depan layar komputer. Tegur juga ya, sepenuhnya menghadapi perubahan ini. Saya belum siap menghadapi perubahan ini dengan menyiapkan perangkat, karena setelah saya baca-baca ternyata sudah cukup. Tidak yang tanyakan tugas dengan tugasnya. Bapak izin memastikan, Pak. Oke. Jadi tugasnya tuh membuat suatu karya ilmiah yang berhubungan dengan peradaban gitu ya, bukan, Pak? Membuat karya makalah yang berkaitan. Oh iya. Ya, kalau berhubungan seakan harus judulnya peradaban. Sebenarnya tidak. Ya. Bisa apapun tapi berkaitan, temanya tentang peradaban. Temanya. Judulnya bisa macam-macam. Ya. Judulnya bisa aja kehidupan manusia di abad 2000. Sekarang berapa? Abad ke berapa? Abad ke-22. Ya. Di abad ke-50 misalnya. Fiksi tetapi sebenarnya berangkat dari pengetahuan yang mendasar pada saat ini. Ke depan akan jadi apa manusia? Ya. Tapi yang saya minta kemudian dikaitkan juga dengan kesehatan. Ya, jadi peradaban, dampak positif negatif, atau gini sederhanakan. Dampak positif dan negatif dari peradaban terhadap kesehatan. Ya. Bisa peradaban itu pro dan kesehatan, atau peradaban menyebabkan munculnya penyakit. Virus corona salah satu bentuk dari perubahan akibat teknologi sebetulnya. Ya. Yang kita sebutkan ternyata bukan muncul tiba-tiba, tapi ada sebuah eksperimen tentang virus flu yang lepas kemudian menyebar di mana-mana. Ya. Apalagi di beberapa negara barat mengembangkan bom nuklir, kemudian bom kimia, dan bom biologi. Bom biologi itu virus itu tadi. Ya. Virus yang dulu Ebola yang ada di Afrika, itu juga sebenarnya bukan virus yang muncul tiba-tiba, tapi sebuah virus yang ada di dalam lab percobaan, ya, yang akan digunakan untuk perang biologi. Kemudian lepas. Dan ternyata pencemaran akibatnya bisa demikian mengerikan. Nah, beberapa virus yang begitu sudah dimusnahkan karena ternyata berbahaya bagi kehidupan manusia. Saya juga nggak ngerti kenapa orang harus berpikir membuat sebuah virus untuk perang biologi. Katanya untuk mengurangi kerusakan fisik. Jadi kalau virus dilepaskan, maka matilah musuhnya. Tapi yang mati bukan cuma musuh dalam artian konteks dalam adalah tentaranya, tetapi semua orang. Ya. Seperti bom Nagasaki Hiroshima. Tujuannya mengalahkan Jepang untuk melemahkan tentaranya. Tapi korbannya lebih banyak yang sipil. Ya. Dari mulai bayi, ibu yang melahirkan, bayi dalam kandungan, sampai nenek-nenek kakek-kakek ikut musnah dari muka bumi akibat bom nuklir. Bisa begitu tangkap? Ya, jadi temanya adalah peradaban dan pengaruhnya terhadap kesehatan, baik positif maupun negatif. Baik, Pak. Siap. Paham, Pak. Terima kasih. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi tanyakan, Cinta mau bertanya? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu pertemuan hari ini. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat sebagai penambah pengetahuan Anda, khususnya bisa untuk membantu dalam pengembangan karir Anda di masa mendatang. Bahwa ternyata kesehatan tidak ansih hanya bicara tentang ilmu atau sains atau teknologi, tapi berkaitan juga manusia-manusia. Ya. Karena perilaku manusia juga bisa menyebabkan sakit, atau persepsi manusia tentang sakitnya sangat berbeda.
Gitu ya. Demikian alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.